Ada cerita dari teman sehatku. Jadi gini, ada cerita yang masuk email Minko. Jadi dia tuh cerita panjang banget, nyeritain tentang pengalamannya, kayaknya seputar acne ya. Nah dia tuh kayaknya mau sharing ke kita, sekaligus sharing ke teman sehat semua. Mau dong, Gitu. dengerin ceritanya. Nah ini aku bacain ceritanya ya. Hai Min, salam kenal. Maaf nih tiba-tiba jadi curhat karena mau sharing tentang pengalaman aku. Panggil aku Nana. Sekarang umur aku udah 26 tahun. Taulah aku masuk ke gen apa? Gen Z Ya, lah ini mah itu sama mah. lah, sama ya. Aku mau ceritain tentang struggle aku ketika jadi acne fighter. Jadi dulu waktu masih remaja, zaman-zaman SMP sampai SMA, muka aku tuh baik-baik aja. Nggak pernah jerawatan, nggak pernah beruntusan. Paling kusam aja sih karena emang nggak pernah dirawat. Kan masih belum punya duit, dulu mah masih anak sekolahan. Boro-boro mikirin skincare, bisa jajan aja udah bersyukur. Makanya dulu suka dibully karena kusem kali ya. Tapi mulai beranjak agak dewasa, mulai SMA itu dia mulai ngerti skincare, jadi duit jajannya tuh udah mulai banyak, bisa lah nabung-nabung dikit buat beli skincare. Akhirnya kebeli deh tuh skincare pertama. Kata dia, BTW orang tua aku tuh bukan tipikal yang aware sama gitu-gituan ya, maksudnya Sama sih. skincare Aku juga maksudnya. sih, orang tua aku nggak terlalu yang Mikirin gimana-gimana soal sama skincare anaknya gitu ya. Makanya aku nggak pernah dibeli skincare kata dia. Aku tuh seneng banget waktu bisa beli skincare. Ya waktu itu sih belinya masih yang murah-murah aja, beli sabun cuci muka sama pelembab katanya. Sebenarnya ngelakuin ini tuh karena waktu itu lagi suka sama seseorang. Oh ceritanya, ceritanya dia mau dinotis berarti. Simon ya. Oh, istilahnya biar glow up, terus dinotis sama gebetan, bener. Ini gemes deh. Habis itu makin kesini makin tertarik buat belajar skincare, gimana cara rawat diri biar glowing, makin tahu apa aja macam-macam skincare sama ingredientnya. Terus nyobain beauty hack gitu, kayak masker dari putih telur, masker pakai susu, luluran pakai kopi, bikin toner dari teh basi. Banyak deh yang dicobain. Iya lagi. Aku dulu juga pernah tahu nyobain hack skincare kayak gitu. Kamu pernah nggak maskeran pakai susu? Kalau itu nggak pernah. Aku nggak pernah sih, aku pernahnya tuh pakai air mawar. Jadi bunga mawar, kelopak mawar aku rendem terus aku iniin ke muka aku. Kata dia nih, tapi setelahnya jadi nyesel. Bukannya kulit makin bagus malah jadi titik awal muka hancur karena jerawatan katanya. Jadi nggak cocok kalau sensitif. Iya. Bukan gitu. Jadi tuh maksudnya dia karena masih remaja. Jadi itu kan Masih sebenarnya itu puber. buat ngencengin. Jadi Puber kalau nggak sih? misalnya biasanya tuh kalau misalnya masih remaja-remaja kayak gitu jangan terlalu banyak nyoba-nyoba sih. Nah, mungkin ini karena kan mau dinotis gebetan jadi dia Iya, pengen yang iya instan sih. gitu. Kata dia jujur aja dulu tuh sampai hampir hilang arah, bingung gimana cara atasinnya. Malu karena jerawatan, niatnya mau glowing biar gebetan notice malah makin gak jelas mukanya. Emang iya Duh sih. pusing deh pokoknya dulu tuh katanya gitu. Terus setelah jerawatan gak berhenti, akhirnya mikir apa minta ke orang tua aja kali ya buat pergi ke dokter. Akhirnya nggak jadi karena kebanyakan mikir soalnya takut. Terus ditanyain kenapa kok bisa jadi jerawatan, waktu itu kan gak jerawatan. Kamu habis ngapain biasanya gitu. Biasanya orang tua bakal nanya-nanya lebih detail sih ya. Iya. Terus akhirnya kata dia ya udah akhirnya pasrah aja tuh sampai lulus kuliah. Akhirnya dia tiba-tiba lihat iklan nih kayak ada webinar online gitu jelasin dokter spesialis kulit buat bahas tentang jerawat. Karena gratis ya udah nyoba-nyoba ikut karena pas banget pembahasannya gitu. Terus setelah ikutan jadi nambah insight baru. Kalau bisa jadi jerawatan itu nggak sembuh-sembuh karena kekurangan zinc. Akhirnya setelah tahu belajar lagi deh tuh nyari tahu zinc tuh apa katanya, makanan apa yang ada zincnya, dan ternyata ada suplemen khusus zinc juga. Ya udah saat itu nyobain dulu aja beli suplemen zinc, siapa tahu ngaruh kan. Seminggu minum belum ada perubahan, 2 minggu 3 minggu sampai sebulan ternyata ada ngaruhnya loh walaupun progresnya pelan-pelan banget. Akhirnya nyoba konsisten tuh minum selama 6 bulan, akhirnya jerawatnya tuh udah mulai bisa kekontrol setelah minum zinc itu. Baru setelah setahunan jerawatnya udah bener-bener hilang sampai jarang muncul lagi. Asli ya Min, aku seneng banget karena bisa ngelewatin masa-masa struggle sama jerawat. Oh dia tuh menyeritain kalau ternyata dia tuh berhasil. Pakai minum zinc itu ya. Betul. Emang prosesnya nggak instan, cuma kan dia mau mengikuti prosesnya kan, itu kan selama seminggu 2 minggu
baru kelihatan kan. Iya, setelah sebulan baru kelihatan katanya. Katanya walaupun progresnya pelan-pelan tapi nyata gitu. Terus dia bilang gini nih aku mau share ke kalian yang baca ini, kalau kamu juga ngalamin hal yang sama kayak yang aku alamin, kuncinya tuh cuma satu, harus mau bersabar dan konsisten. Jangan nyerah, lakuin apa aja yang terbaik demi kulitnya sehat lagi gitu. Jangan dengerin kata orang, fokus aja sama diri sendiri karena cuma kamu sendiri yang paling tahu keadaan dan kondisimu Betul seperti banget. apa. Betul. Benar. Pasti iya sih, yang namanya orang jerawatan kan pasti kadang struggle parah. diomongin orang Parah. Aku pernah tuh jerawatan, dia habis Kita lulus terkait. kuliah, aku jerawatan, terus aku diginiin. Terus sekarang jadi kolektor jerawat. Jahat banget tuh. Ih, parah banget sih itu. Cowok mah. yang ngomong gitu, ya ampun, langsung udah insecure banget, parah. Kayak istilahnya apa yang Mbak Nana ini alamin kita juga pernah alamin Iya, gitu ya. pasti itu wah itu insecure banget sih. Itu Iya. kayak aduh nggak mau keluar rumah deh, nggak mau ketemu orang kalau bisa. Intinya tuh kita emang harus sabar dan konsisten ya. Kita harus percaya sama Proses. ya, percaya diri juga, jangan dengerin kata orang lain gitu. Itu emang cuma kita sendiri yang paling tahu tentang kondisi dan gimana Iya, kita gitu ya. siapa tahu kita lagi emang saat itu kan kita lagi stres. Dan sebenarnya jerawat banyak banget faktornya, bukan Iya, cuma benar-benar. karena Makanan. makanan, terus bukan cuma karena Stres. stres, itu juga bisa ngaruh karena kekurangan zinc, terus juga karena Dari hormon. hormon. Banyak banget itu. Jadi mungkin bisa jadi karena ini kan Mbak Nana jerawatannya pas masih zaman-zaman puber gitu ya, itu mungkin bisa jadi karena jerawat hormon gitu Pastilah. ya. Terus katanya gini, makasih ya Min udah mau dengerin curhatan aku, salam dari aku si mantan acne fighter. Hai Mbak Nana, aku juga acne Aku fighter. juga acne fighter loh. Jadi Alhamdulillah Udah sembuh. Aku juga. Sama aku juga udah. Nih, aku masih ada jerawatan. Udah gak ada. Nih aku di sini parah banget waktu itu. Ya, jadi intinya Forehead. kita tuh sama Mbak Nana, kita pernah ngalamin hal yang sama. Jadi untuk semua acne fighter jangan Patah menyerah, semangat. jangan patah semangat. Kita harus selalu berusaha terus mau Konsisten. untuk kurangin hal-hal yang bisa memicu jerawat. Itu kunci sih. Itu kunci. Dan percaya diri. Iya, betul. Jangan insecure. Semangat buat semua acne fighter. Bye bye.